Di dalam zaman Yosua ada satu perubahan pola penyembahan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Pada pola itu, yang dulunya penyembahan di mana setiap umat Tuhan itu pergi ke kemah pertemuan, saat itu terjadi perubahan bahwa di zaman Yosua itu para imam pembawa tabut yang berdiri di depan para pasukan. Itu artinya apa? Itu artinya para penyembah berjalan di depan para pasukan. Itu yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel. Dan itulah yang harusnya juga terjadi kepada kita, yang menunjukkan bahwa penyembahan adalah peperangan. Penyembahan bukanlah acara. Penyembahan bukanlah kesukaan kita. Penyembahan bukan hobi kita. Penyembahan bukan hal sekedar yang dangkal pengertiannya kita datang ke sebuah acara penyembahan. Tapi penyembahan adalah peperangan. Karena itu kita harus tahu ketika imam-imam pembawa tabut berjalan di depan para pasukan, itu menunjukkan bahwa para penyembah atau penyembahan harus berjalan di depan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika para penyembah ini berjalan di depan, atau penyembahan yang selalu memulai melakukan terobosan, maka disitulah terjadi kemenangan demi kemenangan. Kita lihat pertama kali ketika tabut itu disuruh Tuhan untuk ditaruh untuk menjadi penyeberangan jalan sungai Yordan yang pada waktu itu sedang meluap. Imam-imam pada waktu itu membawa tabut, mereka berjalan. Dan perjalanan itu di depan, setelah itu para pasukan itu lewat karena sungai Yordan yang sedang meluap pada waktu itu tiba-tiba terbelah seperti laut pada waktu zaman Musa. Dan waktu itu juga orang-orang menyeberang, tidak ada satupun yang bajunya basah atau sepatunya yang basah. Karena pada waktu itu imam pembawa tabut berdiri di tengah-tengah sungai. Dan pada waktu itulah ada satu pola baru yang Tuhan izinkan, yaitu penyembahan adalah peperangan. Lalu kita lihat lagi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko. Imam-imam membawa tabut itu berjalan di depan. Setiap hari satu kali mereka berkeliling, pasukan di belakang. Hari kedua juga dilakukan hal yang sama. Imam-imam pembawa tabut itu berdiri di depan, diikuti oleh para pasukan sampai ke hari ke-7. 7 kali mereka berkeliling. Dan apa yang terjadi? Tembok yang besar, tembok yang dibanggakan oleh bangsa Kanaan pada waktu itu runtuh. Dan itu orang-orangnya langsung dibantai habis kecuali Rahab dan orang-orang yang ada di rumahnya. Dan kita tahu pada hari-hari terakhir ini juga, penyembahan bukan lagi acara yang lemah, acara yang kosong yang tidak berisi. Penyembahan bukan sesuatu di mana orang-orang sebelum dengar firman Tuhan kita akan menyembah. Penyembahan bukan di level itu. Penyembahan adalah peperangan. Karena itu kalau kita baca di dalam Mazmur 29 ayat yang kedua, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini bahwa Alkitab menuliskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pada itu setiap penyembah yang adalah peperangan tidak boleh melakukan yang tidak kudus. Ketika peperangan melawan tembok Yeriko yang kuat, tidak ada seorang pun yang melakukan kesalahan. Tetapi setelah mereka mengalahkan kota Ai, ternyata kota Ai yang kecil nggak bisa dikalahkan. Ketika mereka pergi berperang, karena di sana ada seorang yang salah, seorang yang sengaja berbuat salah, ada seorang yang tidak menguduskan diri, apa yang terjadi? Kekalahan. Karena itu saudara, ayat ini menuliskan di Mazmur 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jangan ada agenda, jangan ada keuntungan, jangan mendapatkan sesuatu yang kita mau. Tetapi Alkitab berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Itu satu pelajaran supaya kita semua melakukan penyembahan dalam level peperangan.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jangan ada agenda, jangan ada kepentingan tersembunyi, terselubung ketika kita menyembah Tuhan. Jangan ada keinginan-keinginan yang merusak segala sesuatu. Dan itulah yang menimbulkan kekalahan. Dan Alkitab ini berkata, sujudlah kepada Tuhan. Sujud itu artinya kita sedang menyembah, sedang mengagumi, sedang memuja Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak ada kata lain dalam diri kita. Kita nggak punya sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada satupun yang lebih membanggakan. Tidak ada satupun yang bisa menggeser hati Tuhan di dalam hati kita. Karena itu Alkitab berkata, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.